yang saya hormati, sebentar kita akan mendengarkan arahan-arahan dari Bapak Kepala Dinas berkaitan dengan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah pertemuan secara webinar juga dengan Bapak Menteri Pendidikan, dengan Bapak Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang bagaimana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Khususnya di Kota Kendari, kita melihat akhir-akhir ini kasus yang terkonfirmasi bertambah, jadi bukan berkurang malah bertambah. Ini sangat memprihatinkan Bapak Ibu, sehingga betul-betul kita harus mengambil langkah-langkah taktis, langkah-langkah yang lebih kreatif di dalam melaksanakan pembelajaran. Kita tidak tahu masa ini sampai kapan, Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi inilah kenyataannya bahwa Kota Kendari saat ini masih berada di zona merah. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas berkaitan dengan kebijakan Dinas di Kelurahan Kota Kendari di dalam menyikapi ini semua. Sehingga kita satu bahasa semua, satu perbuatan ketika kita melakukan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kota Kendari. Sehingga tidak ada lagi riak-riak, atau minimal kita meminimalisir riak-riak yang ada di lapangan. Untuk itu, dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas untuk memberikan arahan kebijakan di Kelurahan berkaitan dengan kondisi saat ini. Untuk itu kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Yang saya hormati para kepala bidang lingkup Dikmudora Kota Kendari, Sekretaris Dinas Dikmudora Kota Kendari yang memonitor kegiatan ini, para pengawas beserta Pak Korwas yang memonitor kegiatan ini, para kepala TK, SMP yang mengikuti kegiatan ini, teman-teman guru TK, PAUD, juga SD dan SMP yang memonitor kegiatan ini, salam berbahagia. Kita menjadi guru yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan di Kota Kendari. Pertama-tama saya akan mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan perkenannya, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yang melibatkan teman-teman guru di seluruh Kota Kendari. Mudah-mudahan semakin jalan kegiatan kita ini, semakin banyak yang mengikuti kegiatan ini. Tentu saja teman-teman semua, teman-teman para guru yang saya banggakan, hari betul-betul dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuka mata seluruh warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bahkan dunia, yang menyampaikan kepada kita sekalian bahwa ternyata pekerjaan atau profesi kita sebagai guru adalah profesi yang sangat-sangat susah, yang sangat-sangat banyak kendala, yang menjadi bagian dari usaha-usaha kita dalam melaksanakan pembelajaran di COVID-19 selama masa COVID-19 ini. Tentu saja saya ingin menyampaikan selamat sekali lagi kepada teman-teman guru, di mana pada hikmah di balik pandemi COVID-19 ini ternyata warga mata dunia terbuka bahwa profesi guru adalah profesi yang sangat sulit, di samping itu profesi yang mulia. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan yel-yel kepada teman-teman guru, hidup guru, hidup guru, hidup guru. Dan saya tahu persis kita para guru, meskipun selama pandemi COVID-19 ini banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, mulai dari ketidakpuasan dengan orang tua, yang mana mereka sudah bosan menjadi guru anak-anaknya, tetapi hari ini tetap kita menjadi guru bagi mereka. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, banggalah kita menjadi profesi guru. Teman-teman semua, di kesempatan siang ini ingin saya sampaikan
beberapa hal yang sangat penting yang ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan kita selama pandemi COVID-19. Ya, banyak yang bertanya, mengapa sampai saat ini kita belum buka kegiatan pembelajaran tatap muka? Karena disebabkan pandemi COVID-19 ini dinamis, sehingga belum bisa kita tentukan kapan kita akan mulai pembelajaran kita, kapan kita mulai melakukan profesi kita secara konvensional di sekolah. Itu karena disebabkan belum adanya izin dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan pembelajaran tatap muka. Oleh karena ini, kami pada 2 September di 2020, kami mengikuti rakor bersama Mendikbud dan Mendagri, Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia. Itu beberapa kebijakan yang diberlakukan selama di masa pandemi COVID-19 ini. Beberapa hal yang menjadi prinsip utama dari kegiatan atau kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu prinsip bahwasanya kesehatan dan keselamatan kita semua menjadi prioritas utama sebagai prinsip dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jika nantinya ada masyarakat yang bertanya kepada kita sebagai guru, mengapa pembelajaran masih dilaksanakan di rumah, maka kita boleh sampaikan kepada masyarakat bahwa pembelajaran penting, tetapi lebih kita utamakan yaitu kesehatan dan keselamatan kita semua, mulai dari peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, bahkan orang tua itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan prinsip berikutnya, yaitu tumbuh kembangnya peserta didik dan kondisi psikologis juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Ini yang menjadi prinsip dasar mengapa pembelajaran atau pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini banyak mengalami pengaturan-pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Kemudian yang terkait dengan kebijakan kurikulum, maka sekolah terkait dengan kebijakan kurikulum, maka sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Jadi terkait dengan kebijakan kurikulum, secara umum dari perubahan SKB 4 Menteri ini, maka sekolah lebih fleksibility untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan pembelajaran siswa. Artinya, kurikulum yang kita gunakan boleh tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, juga menggunakan kurikulum darurat, tapi boleh kita lakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Yang mana kebutuhan-kebutuhan itu tentunya akan berbeda dari masing-masing guru maupun juga setiap sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Terkhusus juga terkait dengan penyederhanaan kurikulum yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing, terkhusus di Kota Kendari. Oleh karena itu teman-teman guru silakan melakukan fleksibilitas kurikulum atau relaksasi kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang Bapak Ibu sementara ampuh sebagai guru mata pelajaran maupun guru kelas. Berikutnya, terkait dengan kebijakan pembelajaran. Berikutnya. Ya. Terkait dengan kegiatan atau kebijakan pembelajaran, sampai saat ini jika kita melihat peta dan laporan gugus tugas dari Satgas COVID-19 Kota Kendari, maka seluruh atau hampir seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kota Kendari masih berada pada zona merah atau orange, yang berarti seluruh satuan pendidikan belum dapat. Artinya, saya ulangi, berarti seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Kendari belum dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Ya.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kota Kendari masih menginstruksikan kepada seluruh sekolah-sekolah yang berada di seluruh wilayah kecamatan di Kota Kendari tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Dinas Pendidikan Kota Kendari akan mengeluarkan pedoman BDR selama masa COVID-19 di satuan pendidikan. Oleh karena itu, mohon teman-teman bersabar, sekiranya nanti pedoman ini kami keluarkan akan menjadi rujukan bagi kita semua dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, berkaitan dengan itu, tentunya masih banyak nanti yang belum tercover di dalam pedoman ini. Tentu saja kami membutuhkan masukan dan informasi dari teman-teman guru di lapangan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan kegiatan BDR selama masa COVID-19 di satuan pendidikan yang ada di Kota Kendari pada semua jenjang, baik jenjang TK atau PAUD, SD maupun SMP. Nah, sekaitan dengan itu, kami sangat menantikan, kami sangat menantikan adanya inovasi dan kreativitas dari teman-teman guru di lapangan terkait dengan strategi dan metode pembelajaran yang dapat dilakukan selama masa BDR ini. Tentu saja, pedoman kita selama ini bahwa pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah kita menggunakan 2 metode. Salah satunya atau diantaranya metode daring, kemudian juga metode luring. Tentu saja daring kita sudah paham bersama, maupun juga luring kita sudah paham bersama. Nah, timbul pertanyaan di antara kita, atau mungkin juga timbul pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul di kalangan masyarakat maupun pemerhati pendidikan di Kota Kendari, yang sering bertanya kepada kami, bahwasannya jika ada peserta didik yang tidak tercover melalui metode daring ataupun metode luring, yaitu misalnya ada posko di sekolah yang mana secara rutin anak-anak kita datang ke sekolah mengambil materi ataupun menyetorkan materi melalui perwakilan orang tua atau perwakilan siswa. Nah, bagaimana untuk mengatasinya masalah bila mana anak-anak ada yang tidak tercover oleh kedua-dua metode kita tadi ini? Misalnya, karena keterbatasan ekonomi, mereka tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan data-data atau gawai atau gadget yang ada, sehingga mereka terpaksa harus datang ke sekolah. Karena pula disebabkan karena keterbatasan ekonomi, mungkin orang tua si anak peserta didik kita ini sudah misalnya di PHK, tidak bisa lagi menyediakan transportasi yang bagus pada peserta didik untuk datang ke sekolah secara rutin mengambil materi, maka tentu saja kami sangat berharap kepada sekolah untuk melakukan pemetaan kepada peserta didik kita yang tidak bisa kedua-duanya ini, untuk dilakukan yang namanya guru kunjung atau membisir. Ini boleh kita lakukan tergantung kreativitas kita masing-masing guru. Tentu saja diawali dengan pemetaan siswa kita yang berada, yang seperti tadi saya katakan tidak bisa membeli paket secara kontinu, tidak bisa juga dapat ke sekolah karena keterbatasan transportasi, maka tentunya guru atau sekolah memfasilitasi untuk memvisit tadi, di mana dilakukan pemetaan, kemudian kerjasama dengan pemerintah setempat, boleh kelurahan, boleh kecamatan, ataupun RT RW, untuk mendapatkan informasi apakah di area-area yang akan teman-teman guru kunjungi itu masuk zona merah atau tidak ada yang terpapar secara langsung di sana. Nah, itu harus kita pastikan. Atau juga peserta didik kita yang berada di blank spot atau di titik-titik yang tidak bisa dijangkau oleh internet tadi. Maka boleh kita lakukan kunjungan atau kunjungan rumah oleh guru. Bisa juga teman-teman mungkin ada kreasi-kreasi lain, kreativitas lain yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Nah, teman-teman semua tentunya untuk daring sudah
kita bisa lakukan dengan berbagai macam sumber media seperti virtual saat ini, Zoom Meeting, Microsoft 365, Teams, dan berbagai portal atau link yang ada di Rumah Belajar atau Google Classroom dan sebagainya. Ini bisa saja nanti dikreasikan oleh teman-teman guru, kami membolehkan seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan media atau sumber belajar luring, itu seperti televisi, kemudian juga melalui TVRI, radio. Beberapa waktu yang lalu sempat saya mengikuti beberapa teman-teman guru, baik dari jenjang SMP mungkin yang melakukan live pembelajaran melalui radio, atau juga teman-teman guru misalnya bisa membuat modul belajar mandiri, lembar kerja, ataupun bahan-bahan ajar yang sifatnya cetak maupun alat peraga atau media belajar yang berasal dari lingkungan kita di sekolah maupun anak-anak yang ada di rumah. Nah, Ibu Bapak yang kami muliakan, tentunya BDR ini harus dikoordinir dengan baik oleh teman-teman kita, utamanya satuan pendidikan di bawah komando kepala sekolah. Mereka wajib melakukan koordinir terhadap pelaksanaan pembelajaran BDR yang dilakukan oleh teman-teman guru. Yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman kepala satuan pendidikan, yaitu menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan. Nah, di sini kepala sekolah harus pandai dan juga inovatif terkait dengan bagaimana kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan menata sekolahnya sebaik mungkin agar semua hak-hak peserta didik bisa diberikan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya sebutkan tadi yang dilakukan oleh teman-teman guru di sekolah. Nah, untuk hal tersebut, makanya perlu kepala satuan pendidikan memastikan sistem pembelajaran apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman guru di lapangan, baik dari sisi pembelajarannya, maupun dari sisi penilaiannya, maupun juga dari ketersediaan guru serta kemampuan guru melakukan pemantauan berdasarkan sarana-prasarana yang dimiliki oleh teman-teman guru. Dan tentu saja perlu dilakukan proses atau evaluasi berupa pengasuhan-pengasuhan yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan, sehingga nantinya di suatu titik tertentu nanti kepala satuan pendidikan boleh membentuk tim satuan siaga darurat COVID-19 yang ada di sekolah. Nah, bila ini dilakukan, maka tentunya kita berharap pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru di sekolah itu bisa menjadi bahan laporan kepala satuan pendidikan kepada dinas pendidikan dan juga akan kami teruskan ke pemerintah. Dan teman-teman juga perlu ketahui bahwasanya laporan ini sangat berguna bagi kami dalam mengcover ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga terkait mengapa dan bagaimana sampai saat ini pembelajaran BDR masih dilakukan oleh teman-teman di satuan pendidikan. Nah, tentu saja teman-teman, kami sangat berharap semua kerjasama dari teman-teman guru itu wajib kita lakukan bersama sehingga nantinya teman-teman guru bisa menjadi pembaharu-pembaharu, bisa menjadi pengajar-pengajar yang profesional meskipun kita saat ini masih berada di masa pandemi COVID-19. Nah, apakah BDR boleh dilakukan oleh guru? Tentu saja boleh dilakukan oleh guru. Dan itu memang harus dilakukan. Dan ini sesuai dengan surat edaran atau SKB 4 Menteri tadi, bahwasannya BDR dapat dilakukan oleh kita semua sebagai tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan maupun kepala satuan pendidikan yang ada di sekolah. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman guru di lapangan tentu saja, yaitu yang pertama bagaimana kita menyiapkan RPP BDR. RPP BDR ini adalah sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah ini, itu teman-teman mohon menjadi acuan, yaitu RPP yang sesuai dengan Surat Edaran
Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Mohon itu menjadi patokan. Tetapi teman-teman guru boleh melakukan fleksibilitas RPP sehingga nantinya tadi sudah dikatakan di awal bahwa teman-teman guru bisa melakukan semacam pengkajian atau semacam fleksibilitas relaksasi disesuaikan dengan kebutuhan dan sarana prasarana yang tersedia dari sumber belajar kita. Kemudian yang berikut, teman-teman guru dalam melakukan BDR perlu memfasilitasi secara maksimal anak-anak kita melakukan pembelajaran BDR. Perlu difasilitasi. Misalnya, kita mengatur jadwal, kita menetapkan tempat, kemudian kita menetapkan aturan-aturan yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh teman-teman guru dan juga peserta didik. Misalnya, saya banyak mendapat juga laporan bahwasanya ketika guru Zoom pada saat pembelajaran metode daring itu masih ada guru yang masih menggunakan baju rumah. Kalau bisa, saya sarankan di sini untuk menggunakan baju yang pantas karena kita sementara mengajar. Karena mengajar, anak-anak melihat kita saja berpakaian, mereka sudah bisa mencontoh bahwa ternyata Pak Guru saya belum disiplin. Nah, oleh karena itu aturan-aturan ini seperti pada saat pembelajaran PBN biasa, itu perlu kita lakukan dalam situasi yang formal. Karena ada unsur membimbing dan juga mengarahkan peserta didik. Nah, kegiatan-kegiatan lain yang boleh dilakukan oleh teman-teman guru, selain tadi memfasilitasi belajar dari rumah secara daring, juga harus memfasilitasi pembelajaran luring. Nah ini teman-teman guru harus kreatif untuk menyediakan bahan-bahan ajar ataupun menyampaikan kepada peserta didik bahwa ada program-program belajar yang bisa diikuti dari televisi maupun radio, atau juga menyediakan bahan-bahan ajar atau mungkin menggunakan alat peraga atau media belajar, modul belajar atau lembar kerja yang teman-teman guru siapkan. Karena biasanya kemarin saya berkunjung di beberapa sekolah, saya melihat ada orang tua dengan peserta didik yang datang ke sekolah itu hanya menyetor tugas. Saya tidak dengar atau tidak melihat ada interaksi antara orang tua dengan peserta peserta didik dan juga gurunya. Kira-kira materi apa dan seperti apa cara mengerjakan ataupun mempelajari materi-materi yang telah disampaikan. Nah, sekaitan dengan kegiatan pembelajaran, baik itu metode daring maupun luring, ingin kami sampaikan bahwa ada beberapa 6 pokok yang menjadi materi-materi pembelajaran yang diajarkan melalui BDR tadi, daring maupun luring. Yang pertama yaitu literasi dan numerasi. Nah ini perlu tetap menjadi materi pembelajaran bagi teman-teman guru selama kegiatan pembelajaran daring maupun luring. Ini yang perlu. Yang pertama, literasi dan numerasi, yaitu terkait dengan membaca dan juga mungkin angka-angka. Kemudian pokok berikutnya adalah bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik kita atau materi pembelajaran kita wajib berisi cara-cara pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Ya. Kita tahu beberapa hal yang dikampanyekan oleh pemerintah kita seperti bagaimana kita menggunakan masker, bagaimana kita berperilaku dengan orang lain dengan cara menjaga jarak, ataupun juga dengan bagaimana kita sering mencuci tangan pakai sabun. Karena bisa saja mencuci tangan belum tentu benar, karena mungkin caranya yang salah. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran yang perlu dimasukkan selama pembelajaran daring, yaitu gerakan masyarakat sehat dan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, serta bagaimana kita mengajak atau kita sekolah-sekolah atau teman-teman guru, bahkan kita punya siswa bisa menjadi agen
agen gerakan masyarakat sehat. Kita selalu ingatkan peserta didik untuk menjadi agen pembaharu gerakan masyarakat sehat, seperti mereka menggunakan masker dengan tepat, atau mungkin juga mencontohkan bagaimana kita menjaga jarak, ataupun mungkin etika ketika bersin atau batuk, itu perlu kita sampaikan kepada peserta didik, terutama pada kelas-kelas yang rendah, misalnya di PAUD atau TK, ataupun di kelas 3 SD, kelas 1, 2, 3 SD, maupun di kelas-kelas jenjang atau di ranking berikutnya. Kemudian yang keempat, materi pembelajaran sebaiknya berisi kegiatan-kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik. Karena ini ada kaitannya dengan nanti bagaimana life skill, bagaimana dengan pendidikan karakter atau penguatan karakter dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan ini ada kaitannya di pembelajaran PAUD, di mana prinsip utamanya adalah bermain itu adalah belajar. Kalau mungkin di SD itu literasi numerasi, kemudian ditambah dengan kegiatan materi pembelajaran lainnya. Kemudian yang kelima, yang perlu juga dimasukkan dalam materi pembelajaran teman-teman sekalian, yaitu spiritual keagamaan. Ini wajib masuk. Contohnya, ketika kita Zoom, kita mulai dengan seperti baca doa, ataupun juga kita mengucapkan salam dalam salam nasional kita, atau juga setelah kegiatan, kita boleh mengucapkan salam sebagai tanda bahwa kegiatan-kegiatan kita sudah kita selesaikan. Yang keenam, dan juga ini sangat penting bagi kita sekalian, terutama teman-teman guru dan kepala satuan pendidikan, bahwasanya penguatan karakter wajib menjadi materi pembelajaran selama daring dan luring atau selama BDR yang kita lakukan. Mengapa ini penting? Ingat, dengan tidak atau terbatasnya pertemuan pembimbingan yang dilakukan oleh teman-teman guru, tentu saja karakter-karakter baik yang menjadi tujuan atau bukan dari pembelajaran kita mungkin saja tidak bisa tersampaikan dengan baik, sehingga kita juga tidak dapat memantau perkembangan atau peningkatan karakter dari peserta didik kita. Nah, yang penting kita masukkan dan selalu kita ingatkan dan selalu kita masukkan sebagai materi pembelajaran untuk menjadi kegiatan-kegiatan bermakna bagi pembelajaran yang kita lakukan. Demikian juga nilai-nilai budaya yang wajib kita masukkan bagi teman-teman di seluruh satuan pendidikan. Terkait budaya ini mesti dan wajib kita masukkan sebagai bagian materi-materi pembelajaran yang kita ajarkan kepada peserta didik. Karena di dalam budaya terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang wajib diketahui oleh peserta didik kita. Dan bagaimanapun juga saat ini kita mengatakan bahwa teknologi dapat membantu pembelajaran kita, tetapi ini sangat-sangat mengkhawatirkan, terutama nilai-nilai karakter dan nilai-nilai budaya yang akan tergerus secara perlahan oleh teknologi. Nah, ini penting kita masukkan sebagai materi pembelajaran sebagai daya tangkal kita terhadap dengan jurusan teknologi komunikasi yang semakin luar biasa. Dan tentu saja Bapak Ibu, diperlukan kearifan kita semua, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua dalam melaksanakan pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Berikutnya, ingin kami sampaikan khusus kepada teman-teman pengawas, bahwasanya di samping tugas-tugas kepengawasan kita, tentu saja teman-teman pengawas perlu melakukan pembinaan terhadap guru, terutama yang melakukan pembelajaran baik daring maupun luring. Mengapa ini penting? Karena kita ingin pengawas sekolah bersama-sama dengan guru untuk mengkaji, ya, dalam tanda kutip, mengkaji KI dan KD untuk merancang
pembelajaran PDR yang fleksibel dan kontekstual. Nah ini dia, mengkaji KI dan KD untuk merancang suatu pembelajaran PDR yang fleksibel dan kontekstual. Saya kira semua teman-teman paham benar bahwa pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual adalah pembelajaran yang merupakan relaksasi dari kurikulum 2013 dan kurikulum darurat tadi, yang mana fleksibel ini kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik kita serta bahan-bahan ajar yang tersedia bagi kita serta strategi metode pembelajaran yang kita pilih dalam pembelajaran baik daring maupun luring. Dan yang berikut teman-teman semua, tentunya terkait dengan pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus diputuskan. Ini penting untuk kita kaji semua. Diputuskan bahwasannya ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu dikecualikan bagi pendidik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Tentu saja saat ini kita berada dalam kondisi khusus. Jadi kita tidak dituntut dalam tatap muka 24 jam dalam satu minggu, itu ada penyesuaian bagi kita. Teman-teman semua, tentunya guru hanya ditugaskan untuk fokus memberikan pelajaran interaktif kepada peserta didik atau siswa kita tanpa perlu mengejar pembunuhan jam dan target kurikulum. Kita ingat itu Bapak Ibu Guru yang saya muliakan, tentu saja kita semua diinstruksikan untuk fokus memberikan pelajaran interaktif kepada peserta didik atau siswa tanpa perlu mengejar pembunuhan jam dan target kurikulum. Teman-teman semua, teman-teman guru yang saya banggakan dan saya muliakan, tentu saja saat ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Tentu saja teman-teman guru hari ini merasa bangga bahwa ternyata banyak orang tua yang saat ini sudah menyerah menjadi guru bagi peserta dan bagi anak-anaknya. Mereka sudah menyerah. Oleh karena itu mereka sudah sadar sebelumnya bahwa tugas guru adalah tugas yang sangat berat dan mulia, di mana mereka atau orang tua ini mengajar saja anaknya sendiri sudah sangat susah. Ya. Apalagi dibanding dengan kita para guru yang mengajar 45 orang peserta didik, tetapi dalam kondisi yang enjoy yang saat ini, saya yakin semua teman-teman guru saat ini sementara menyimak, dan saya yakin teman-teman guru pasti bangga jika kita katakan bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan yang berat tetapi mulia. Karena kita bisa membelajarkan peserta didik kita lebih dari 40 orang dalam satu kelas, itu adalah sesuatu yang luar biasa, saya katakan kepada teman-teman guru. Oleh karena itu, mewakili pemerintah Kota Kendari dan juga saya secara pribadi mengucapkan salam hormat kepada seluruh teman-teman guru yang telah terlibat dalam pembelajaran pandemi selama pandemi COVID-19 dan mengambil peran terkait dengan penyesuaian dilakukan sesuai dengan kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekali lagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Semoga kreativitas dan inovasi pembelajaran yang dimulai dari Kota Kendari sehingga nanti kita gaungkan secara nasional di tahun-tahun atau di masa-masa yang akan datang. Demikian dari kami. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan pada teman-teman semua. Mohon maaf tadi agak terlambat disebabkan karena namanya baru, sehingga banyak sekali yang harus kami konekkan kabel-kabelnya sehingga terjadi beberapa problem tadi. Tapi kami yakin teman-teman guru masih sabar untuk menunggu kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah jika hari ini berhasil, maka akan kita lanjutkan dengan webinar pada waktu-waktu yang akan datang, mungkin dengan narasumber dari perwakilan pemerintah, sehingga nantinya bisa kita dengar sebagaimana kebijakan-kebijakan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih pada teman-teman semua. Selamat bekerja. Semoga pandemi ini segera berakhir. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah dengar bersama arahan